Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah setelah 2 minggu kita libur, hari ini kita kembali belajar. Supaya pembelajaran kita hari ini berkah, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan siapkan. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu guru cek kehadiran dulu ya. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Arif Fatur Rahman. Arif Fatur Rahman. Ya, kenapa kira-kira? Tidak ada keterangan. Oke. Ya, mudah-mudahan yang tidak hadir besok bisa hadir. Ya, jadi materi awal untuk semester 2 ini kita belajar tentang materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama, melalui video peserta didik dapat mengidentifikasi sifat larutan elektrolit dan non elektrolit dengan tepat. Bisa dilihat di layar. Terakhir, kelima, melalui praktikum peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil percobaan dengan tepat. Oke. Jadi hari ini di akhir sebentar akan ada proyek yang kita bikin. Seperti apa skemanya nanti saya gambarkan. Sebelum kita masuk di materi larutan elektrolit, pastinya ibu guru coba-coba tanya dulu apa yang masih diingat di kelas 9 kayaknya pernah dipelajari itu larutan. Ada yang masih ingat apa itu larutan? Rizka. Iya, larutan itu campuran homogen antara partikel zat terlarut dan pelarutnya. Jadi bercampur secara homogen gitu. Ngomong-ngomong, ini kita sudah berada, kalian sudah berada di kelompok. Pembelajaran kali ini kita belajar menggunakan model PJBL dan diharuskan kita berada di dalam kelompok seperti ini. Jadi beda dengan sebelum-sebelumnya. Ini sudah sesuai dengan kelompok yang kemarin. Kelompok yang dibagi kemarin. Sudah? Iya, oke. Oke, kita di awal saya tunjukkan dulu video terkait penerapan larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Fenomenanya. Ya, coba dilihat. Dilihat, dipahami. Ya, di situ disetrum ikannya. Kemudian oke. Hanya tinggal dicelup alatnya, ikannya langsung mati. Oke, cukup ya? Oke. Dari video di atas yang ditampilkan tadi, apa yang kalian mungkin pertanyakan? Atau apa yang kalian pahami gitu? Apa yang ada di bayangan kalian? Yang ada di kepala kalian apa yang ini? Jangan malu-malu. Tadi, ayah, Oman? Kenapa ikan? Iya, bagus sekali. Kenapa ikan bisa mati? Sementara alatnya tidak menyentuh ikan, kan? Ya. Jadi, kenapa ikan bisa mati? Kemudian kenapa ikan bisa kesetrum sementara sumber arusnya kan di
apa namanya, ditenteng. Berikutnya dicelup. Alatnya juga tidak mengenaikan. Lantas kenapa dia bisa mati? Terkait materi ini, itulah yang akan kita ungkap hari ini. Sebentar akan ada percobaan. Silakan dibaca-baca LKPD-nya, bahan ajarnya. Kita samakan konsep apa yang dimaksud dengan elektrolit dan apa yang dimaksud dengan non elektrolit. Oke, saya bagi dulu LKPD-nya ya. Ini duduk bye-bye. Bahan ajarnya oke, sudah. Apa seperti itu? Itu. Ambil Pak, ambil. Oke. Oke, silakan dibuka bahan ajarnya. Nanti sebentar Ibu tanya apa, dibaca-baca bahan ajarnya. Kemudian ada kegiatan, ada 2 kegiatan yang akan kita selesaikan. Kegiatan 1 untuk tujuan yang tadi, apa itu larutan elektrolit dan seterusnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan sebentar ya. Ibu guru, saya biarkan, silakan diisi. Jadi di gambar di LKPD itu di awal ada gambar, tuh gambar ABC. Silakan dirundingkan. Apa itu larutan elektrolit? Baca di situ di buku. Kemudian di bahan ajar, dikaji literaturnya. Sebentar Ibu tanya apa itu larutan elektrolit, apa itu non elektrolit. Ya, oke. Kalau ada yang kurang dipahami, bisa bertanya ya, terkait pengisian kegiatan 1. Tapi rundingkan dulu dengan teman-temannya. Dibuka itu bahan ajar, buku kimia yang pegangan, bila di situ jawabannya. Ya. Nomor 1, kegiatan 1. Tinggal dilihat yang digambar, perhatikan semua kelompok. Kan di situ di kegiatan 1 ada gambar. Dilihat, dijawab gambar mana yang menunjukkan larutan elektrolit. Di bahan ajarnya, di bukunya dilihat. Elektrolit itu larutan yang dapat larutan yang dapat mengantarkan listrik. Indikatornya apa? Alat uji. Ini kan dia secara teorinya. Alat ujinya gambar pertama.
lampunya dia tidak menyala, elektrodanya tidak bergelembung. Kalau tidak menyala dan tidak bergelembung, berarti dia masuk apa? Non elektrolit. Iya, jadi diisi sesuai dengan gambar. Nomor 1, gambar manakah yang menunjukkan larutan elektrolit kuat dan lemah? Ya, sekarang kita lihat. Bagian B. Bagian B, elektrodanya sedikit, gelembung di elektrodanya sedikit dan lampunya menyala tapi tidak terang, dia redup. Berarti dia elektrolit apa ini? Lemah. Itu diisi. Jadi nomor 1, gambar manakah yang menunjukkan kuat lemah, berarti B dan C. Iya, begitu. Jadi sesuai gambar ini dijawab. Oke, silakan selesaikan. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan. Urindingkan yang temannya. Bagaimana, ada kendala di kegiatan 1? Tidak? Tidak ada? Iya, kalau tidak ada, kita lanjut di kegiatan 2. Sebentar, kegiatan 2, kita akan menguji yang kalian lakukan di kegiatan 1 tadi masih teori. Di kegiatan 2 ini adalah sudah bentuk prakteknya. Tuh. Adapun hasil akhir dari kegiatan kita hari ini adalah membuat proyek. Proyeknya itu apa? Proyeknya itu adalah membuat laporan. Coba dilihat di lampirannya. Nanti Ibu tampilkan lagi ya. Ini format laporan atau format proyek kita hari ini. Ada tujuan percobaan diisi, ada di situ di penuntun. Kemudian dasar teori tentang larutan elektrolit. Ada buku di situ, ada bahan ajar, silakan dilihat-lihat mana yang sesuai dengan praktek kita hari ini. Alat dan bahan, kelompok 4, dengarkan. Kemudian prosedur kerja, tinggal dipindahkan, yang di penuntun dipindahkan di sini. Ya, ini proyeknya kita ya, perhatikan, lanjut. Hasil pengamatan. Ya, setelah sebentar kita akan praktek, pengamatannya ditulis ada lembar pengamatan. Dipindahkan lagi di laporan. Lanjut, analisis data. Kemudian pembahasan. Pembahasan apa yang dibahas? Yang dibahas adalah, misalnya apa yang dilihat? Yang dilihat lampunya menyala, kemudian elektrodanya bergelembung. Dijelaskan, kenapa dia bisa menyala? Itu di pembahasan seperti itu. Jadi dijelaskan satu-satu, larutan garam dulu, larutan gula, larutan cuka, dan terakhir larutan soda. Jadi dijelaskan satu-satu, apa yang dilihat, kemudian kenapa seperti itu. Terakhir menyimpulkan, kesimpulannya apa? Kesimpulan itu menjawab tujuan kita. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait proyek kita hari ini? Jadi yang dinilai proyeknya sebentar. Ada tidak? Nggak ada. Oke, nanti sebentar lagi kalau ada kendala nanti ditanyakannya. Oke. Kita atur jadwal dulu. Penyelesaian prakteknya berapa menit dan pengerjaan laporannya. Laporannya untuk pertemuan ini dibikin tulis-tulis manual dulu. Setelah itu nanti dipercantik dengan diketik. Jadi untuk pertemuan ini tulis manual dulu. Nanti di store-nya itu dalam bentuk utuh, cantik. Ya, berapa menit kira-kira percobaannya, prakteknya? Berapa, agak sepakat? 15 menit? Oke, 15 menit. Kalau bikin laporannya, 30 menit tawaran. Oke, bisa? Ya, jadi sebentar kerjasama. Ada yang praktek, ada yang sudah cicil-cicil memang menulis, ada yang perhatikan baik-baik. Tapi harus paham konsepnya, ya? Oke, rancangannya, silakan kita ambil alat bahannya di depan. Perwakilan kelompok-kelompok, jangan gaduh. Oke, semua. Nanti dapat terasa. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Penuntunnya dibaca-baca, penuntunnya sudah tahu tadi kan ya? Penentunya apa yang bekerja tadi? Atur.
Oke. Dasar teorinya itu materinya di sini. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan begitu gitu. Enggak, lain. Itu kesimpulan tadi. Ambil di buku, enggak di buku. Sebentar mau di video itu. Silakan diuji. Kenapa? Apa? Jadi larutannya terserah mau diuji larutan apa dulu, terserah kalian. Ya, dicatat di hasil pengamatan, tabel hasil pengamatan. Ya. Jangan apa itu larutan apa yang ini? Gula tidak. Coba amati sana, itu yang diamati di elektroda dengan di lampu, dicatat di hasil pengamatan. Penuntunnya dibaca, penuntunnya habis larutan ini larutan garam, tahu larutan cuka, ya cuka, celup, menyala sedikit, gelembungnya sedikit, oke, lap lagi, dicatat pengamatan, tabel hasil pengamatan diisi. Dua-duanya dilap. Pastikan elektrodanya bersih ya. Sebelum pindah ke larutan berikutnya dibersihkan dulu dengan tisu, toh? Ya, jangan sampai terjadi kontaminasi larutan garam, kontaminasi dengan gula dengan ini. Ya, bersihkan. Oke, dicatat hasil pengamatan. Ada kendalanya? Ya. Sudah berapa larutan yang diuji? Sudah 2, oke lanjutkan, diisi. Di checklist. Ya, bersihkan. Sudah semuanya nih? Sudah diuji? Isi itu anunya. Isi. Kegiatan 2 diisi.
Sebelum masuk di laporan, isi baik-baik. Pahami. Rundingkan hasilnya, rundingkan. Rundingkan apa yang mau diisi. Ini rundingkan ini, jangan lagi mainkan alat itu nih, rundingkan ini. Jarang dimiliki. Baru nggak pesawat. Isi itu isi. Kegiatan. Jadi redup. Apa yang sudah lap dulu, pastikan nanti tidak ini. Yang di sini kelompok 5 sudah oke. Kalau sudah dibikin, sudah diuji, sekarang waktunya bikin proyeknya, bikin laporannya tadi ya, silakan dirundingkan ya. Geser ini yang sudah, sekarang waktunya bikin proyek itu iya. Ini laporan ini diisi. Ada kendala, ada yang mau ditanyakan di situ? Apa? Dasar teori. Ya, dasar teori itu diambil, harusnya kalau ada HP sebenarnya literatur yang bisa di Google, cari di buku, maksudnya ini dasar teori, apa yang melandasi dasar teorinya tentang materi kita, larutan elektrolit. Kita cari teorinya di buku, di reference lain. Cari di situ dasar teorinya. Untuk ini ditulis-tulis saja, tulis tangan begitu, nanti dipindahkan. Yang sudah selesai praktiknya langsung beralih di proyeknya, membuat laporannya. Tadi isi dulu yang itu iya. Simpan baik-baik yang ini. Kotoran ya, diamankan. Biar di sini nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Nggak usah dulu, biar situ. Oke, selesai. Kalau cuka dapur ada gelembung. Cuka dapur tadi ada gelembungnya. Rundingkan. Bagaimana laporannya? Ada kendala? Ada yang mau ditanyakan dalam hal pembuatan proyeknya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini dulu ya. Apa, Alan? Bagaimana cara mengelompokkan larutan? Bagaimana mengelompokkan? Iya, dikelompokkan. Tadi sudah dibaca di kegiatan 1. Ada elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Iya, Bu. Jadi dari keempat yang dicobakan tadi, yang mana yang lemah, yang mana yang kuat, yang mana non elektrolit. Gitu. Di sini. Ramatia, bagaimana? Oh iya, dasar teori ya, bagus pertanyaannya. Untuk semua kelompok, dasar teori yang ada di laporan itu, yang kalian mau bikin, dasar teori diambil di mana? Jadi dasar teori itu diambil di banyak referensi. Tapi untuk hari ini, karena kita hanya punya satu buku, kalian ambil di sini, di buku ini, ya. Namun kalau sudah pulang di rumah, tapi untuk sekarang satu buku saja. Untuk sekarang satu buku, berikutnya kalau sudah pulang di rumah, cari lagi referensi, minimal 4 referensi. Bisa diambil internet, bisa diambil buku lain. Apa yang dicari? Teori tentang larutan elektrolitnya. Ya, apa itu larutan elektrolit dan seterusnya. Teori tentang apa yang kita praktikkan hari ini. Bisa dipahami? Ya, silakan. Jadi untuk hari ini yang di sini dulu, di buku dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak usah. Sudah ya? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, baru ini lagi. Jadi 30 menit. Setelah 30 menit saya cek lagi. Oke. 30 menit waktunya. Ayo bikin.
Makanya kalau ada yang tidak dipahami, ditanyakan. Oke? Ada bagaimana laporannya? Kelompok 5, ya dasar teori, ambil saja di situ. Alat dan bahannya disesuaikan. Toh, alatnya tadi alat uji, bahannya yang itu. Oke. Sudah. Lanjut, nanti kita kesini lagi. Kalian? Analisis data. Oh ya. Dianalisis data kita tadi. Dianalisis pengamatan pada lampu, misalnya larutan gula, dia tidak menyala, pada elektroda gelembungnya tidak ada. Analisis seperti apa? Oh, berarti larutan gula masuk apa? Masuk non elektrolit, begitu dianalisis. Jadi keempat larutan ini dianalisis, dipindahkan saja seperti tadi. Sudah? Iya, Bu. Oke. Kelompok 3, kelompok kalian sudah sampai di mana proyeknya? Masih di dasar teori? Iya, Bu. Dasar teorinya cari di ini nih, di sini. Tentang materi larutan elektrolit. Nah ini, toh? Bukankah? Oh iya, itu ini temannya sudah lihat. Oke. Kelompok 3, ini 3 ya? Sudah sampai di mana proyeknya? Iya. Ini tuliskan masing-masing melakukan uji yang dapat menghasilkan nyala lampu terang dan nyala lampu redup. Semuanya terang? Tulis apa yang dilihat di situ, tulis sudah. Tidak apa disebutkan larutannya. Kamu? Iya, Pak. Yang menyala terang, yang menyala redup, yang tidak menyala sesuai pengamatan, itu ditulis itu. Kelompok 1, bagaimana? Jadi yang dicatat sesuai pengamatannya? Iya, Bu. Ya. Kemungkinan tidak sesuai dengan teori nanti dibahas di pembahasan. Kenapa tidak sama dengan teori dan praktek? Kenapa tidak bisa kenapa sampai tidak sama begitu? Itu nanti dicantumkan di pembahasan. Udah. Ya, waktunya 30 menit. Makanya kalau ada yang tidak dipahami ditanyakan. Gula tidak menyala dan tidak bergelembung. Ya, nanti disandingkan dengan teori. Jadi teorinya di pembahasan setelah kita membahas, kita lihat ada perbedaan tidak teori dengan prakteknya. Di situ. Oke, saya
Kalau kendala tanyakan ya. Iya, semangat. Kenapa? Tadi sudah dianu. Ini tadi apa? Sama sebenarnya. Hanya ini teori, yang ini prakteknya. Sesuai dengan yang dilihat ini. Kalau tadi udah gambar. Kalau yang ini yang kita ujikan, yang kalian ujikan. Toh? Ya tinggal ditulis. Gelembung, tiga golongan larutan elektrolit, larutan yaitu apa tadi? Nah, ya. Larutan apa yang ini? Larutan apa itu? Apa itu yang itu? Belum masuk di laporan? Sudah. Proyeknya mana? Laporannya? Oh ini sudah diisi. Sudah setengah, sebagian. Oke, semangat. Kalau ada kendala, saya ulangi lagi. Kalau ada kendala, ditanyakan. Semakin bagus pembahasan, semakin tinggi nilai. Jadi tidak usah pusing beda teori dengan praktek. Nggak apa-apa. Nanti dijelaskan di pembahasan. Bentar kok. Bagaimana? Ya, laporannya. Apa? Bagaimana cara mengumpulkan larutan ke dalam tiga golongan? Bagaimana cara kelompokannya? Bagaimana? Cara kelompokannya? Oh ya, dikelompokkan. Kan ada tadi ada dua. Non dengan elektrolit. Elektrolit juga ada dua, lemah dan kuat. Jadi dari percobaan yang kalian lakukan tadi, dikelompokkan yang mana yang non, yang mana elektrolit. Misalnya garam, dia bagaimana tadi? Dengan ciri-ciri yang dimunculkan tadi, dia masuk apa? Ya. Laporannya bagaimana? Kalau ada yang mau ditanyakan terkait laporan, atau ada yang mau dicek? Coba saya cek dulu laporannya. Sudah sampai di mana ini? Sudah benar atau belum? Oi. Nah, ini nanti dasar teori, cantumkan dengan namanya di sini, pengarangnya ini, toh? Nah, pengarangnya dengan tahunnya, ya, ya. Sudah bisa kayaknya, bertanggung, celupkan, oke, prosedur, pembahasannya sudah, pembahasan sudah. Boleh. Berani sebentar presentasi. Harus berani. Apa? Oh ya, satu kelompok satu orang. Ada lagi selain kelompok 2 yang mau tanyakan terkait laporan? Bertanya memang ya, karena ini yang mau dinilai proyek.
Ini judulnya. Oh, judulnya tamu apa judulnya ini? Judulnya sesuai dengan percobaan hari ini apa tadi? Larutan elektrolit dan non elektrolit. Tujuannya tadi ada di penuntut. Dasar teorinya ambil di buku. Untuk kali ini ambil di buku, satu buku saja nggak apa-apa. Karena kan terbatas bukunya. Nanti ini berlanjut pengerjaannya ditambah dasar teorinya. Minimal 4 literatur. Apa yang mau disimpan? Materi tentang larutan elektrolit disimpan di sini. Kemudian diambil di buku mana? Siapa pengarangnya dengan tahunnya. Dimasukkan. Setelah diambil kutipannya, teorinya, simpan di situ dalam kurung pengarangnya dengan tahunnya. Tahunnya diterbitkan ini buku. Ya. Oke, lanjutkan. Rundingkan. Karena bagus dan tidaknya bukan ini nih, tapi kelompok yang dinilai. Ini percobaan. Ya. Bagaimana kelompok 5? Membuat kesimpulan. Ambil di bahan ajaran. Mungkin akan situ lagi. Sudah sampai di mana ini? Sudah selesai, Bu. Pembahasan sudah. Kasih bagus pembahasannya. Apa yang dilihat? Kenapa seperti itu? Dijelaskan. Kesimpulannya diisi. Semua diisi. Ini laporannya. Ini kesimpulan. Coba saya cek kesimpulannya. Sudah sampai di mana? Dasar teori. Baru di situ pembahasan belum. Oh ya, semangat. Lanjut. Maka kerjasama. Sudah sampai di mana? Sudah sampai pembahasan. Oke, semangat. Apa? Sudah diisi semua? Ini kesimpulan. Iya, silakan ditulis kesimpulannya. Ini apa yang ditulis ini? Oh, bagi-bagi dasar teori. Oke. Pembahasan harus paham ya.
Ya, sudah. Sudah selesai? Kelompok 1 bagaimana? Belum. Oh ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Ya, coba saya cek dulu di sini. Kelompok 2 coba laporannya. Oke, coba sini. Kelompok 2. Ya, ini belum diisi, belum dipindahkan. Oh iya gerak kami sini Pak. Di situ. Ah, supaya jelas ini. Ini laporan sementara tadi kan sudah ada hasil pengamatan. Dipindahkan lagi di sini. Oh, larutan gula bagaimana tadi? Ini untuk laporannya kan? Proyeknya? Iya, iya. Ini jadi ini diisi. Yang laporan sementara yang waktu praktek tadi dipindahkan lagi di sini di laporan itunya. Jadi larutan gula seperti apa tadi yang diamati pada lampu, garam bagaimana, elektroda seperti apa. Oke? Ya, oke. Ada lagi yang mau di cross check laporannya? Kelompok 3 ada. Sementara bikin. Oke. Kelompok 4. Belum, tadi sudah ada kesimpulan belumkah? Coba sini saya lihat kayaknya tadi sudah selesai. Lab judulnya. Coba sini jangan jauh-jauh. Larutan elektrolit ya. Ini di dasar teori, diambil di buku pakai tadi toh. Nah, tulis di sini pengarangnya siapa dengan tahun terbitnya buku. Nanti dipindahkan daftar pustaka. Jadi ini ditambahkan ya. Ya. Kemudian ada hasil pengamatan. Oke, ini sesuai pengamatan tadi. Sesuai pengamatan tadi. Oke. Apa adanya ya, dimasukkan semua di sini. Oke. Nah, di daftar pustaka di teori, dasar teori tadi diambil lagi, dipindahkan di daftar pustaka. Ada penulisan dapus itu, nama, tahun, judul, buku yang diambil. Oh, ya. Oke. Silakan. Yang mana? Iya, dikerjakan yang ini. Oh, yang ini kegiatan 2 tadi. Oh, Mas Fingers. Iya. Dari jawaban tuliskan persamaan reaksi ionisasinya. Oke, mantap. Yang mengerti, oke, nanti dijelaskan bentar. Jadi ternyata dari 5 kelompok hampir semua kendalanya di reaksi ionisasi yang sudah dijelaskan. Jadi kita flashback lagi bagaimana reaksi ionisasi itu. Tadi kan mengantarkan listrik karena ada elektron-elektron yang bergerak. Jadi misalnya tadi garam dari padatan dilarutkan menjadi terurai menjadi ion-ionnya. Misalnya NaCl. NaCl menghasilkan, ini kan tadi padatan. Na golongan berapa? Golongan 1. Berarti dia menjadi seperti ini. Na plus tambah. Kalau klor golongan berapa? Golongan 7. Oke, kalau Na tadi golongan 1, elektronnya yang dia tanda lepas sebanyak 1. Sekarang kalau Cl golongan 7. Di ikatan kimia tadi, kemarin
supaya dia stabil. Kalau elektron valensinya 7, dia butuh berapa? Dia butuh 1. Kalau dia butuh 1, berarti di sini muatannya negatif 1. Jadi ion-ion yang bergerak itulah yang mengantarkan listrik. Ion apa? Na plus dengan Cl min. Itu untuk garam. Untuk asam cuka, untuk soda silakan dicari sendiri. Yang jelasnya referensi bagaimana ionisasinya seperti ini. Sudah diajarkan tapi lupa lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Sudah? Laporannya sudah selesai proyeknya? Sudah? Ya, oke. Sudah selesai. Waktunya persentase. Jadi di random ya, kelompok yang saya tunjuk itu yang maju di depan. Apa yang mau dipresentasikan? Proyeknya kalian, laporannya kalian tadi. Tuh. Supaya lebih cepat, mungkin langsung yang dibahas analisis data, data hasil pengamatan, analisisnya, kemudian pembahasan bisa sedikit-sedikit, kemudian kesimpulan. Itu yang dipresentasikan. Kelompok 4 bisa? Oke, bisa. Silakan maju di depan, presentasikan hasil proyek yang dikerjakan hari ini. 4, sana maju. Semuanya boleh. Silakan presentasikan proyeknya. Ayo, kelompok 4 jangan malu-malu. Oke. Yang lain perhatikan, yang belum selesai bisa. Oh, sudah selesai semua tuh. Maju. Sambil mendengarkan, silakan perhatikan di depan. Sambil mendengar, mungkin ada yang mau ditanggapi sebentar. Oke, kita dengarkan, jangan ribut ya. Boleh presentasi ya? Nah, presentasi nih. Kelompok 4 tadi kan. Kenalkan saya Satu Ramadan akan mempresentasikan hasil laporan percobaan elektrolit dan non-elektrolit dari kelompok 4. Iya, kasih besar yang di belakang mungkin tidak dengar. Judul percobaannya larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit dan non-elektrolit, ya. Judul percobaan itu merupakan larutan. Coba di belakang dengar. Dengar yang dibahas. Ya, jangan ribut. Perbesar suaranya Rista. Di belakang tidak dengar. Tujuan percobaan yaitu mengelompokkan larutan berdasarkan daya hantar listrik. 2. Mengidentifikasikan sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan tepat. Dasar teori. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Bahan dan alat. Dengarkan beri tanggapan sebentar, misalnya ada yang perlu ditambah dari temannya. Ya. Oke. Bahan dan alat. Alatnya yaitu alat uji elektrolit. Bahannya larutan gula, larutan garam, asam cuka, dan larutan soda. Oke. Prosedur kerja. Celupkan kedua elektroda alat uji elektrolit pada salah satu larutan. Catatan hasil pengamatan pada lampu dan elektroda dan tabir dalam tabir hasil pengamatan. Lakukan pengamatan pada larutan selanjutnya dengan membersihkan elektroda tersebut. Terlebih dahulu dengan tisu. Hasil pengamatan itu larutan gula tidak menyala, pengamatan pada lampu tidak menyala, dan tidak memiliki jalan bekas. Larutan garam terang, pengamatan pada lampu terang, Dengarkan ya. dan memiliki banyak jalan bekas. Larutan bekas, pengamatan pada lampu redup.
memiliki nilai tugas sedikit. Rata sodan pengamatan pada lampu redu memiliki Jangan ribuan kali. nilai tugas. Perhatikan di depan sana orang menjelaskan. Nanti ditanggapi, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Larutan elektrolit kuat yaitu larutan darah. Larutan elektrolit lemah yaitu larutan soda dan juga larutan elektrolit non elektrolit yaitu larutan gula. Pembahasan larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menggunakan arus listrik, sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menggunakan arus listrik. Berdasarkan definisinya daya listrik larutan. Larutan elektrolit digolongkan menjadi dua yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Franke August Arrhenius pada tahun 1956 sampai 1927 dari Swedia saat presentasinya disertai PhD-nya di Universitas Uppsala tahun 1884 menjelaskan peristiwa terurai suatu elektrolit menjadi ion-ionia. Disebut proses ionisasi. Ion-ion zat elektrolit tersebut selalu bergerak bebas dari ion-ion. Inilah yang sebenarnya menggunakan arus listrik melalui larutannya. Sedangkan zat non elektrolit tersebut ketika dilarutkan dalam air tidak terurai jadi ion, tetapi tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan aktif. Dalam percobaan kali ini diamati dalam larutan garam, gula, cuka, dan soda. Berdasarkan hasil pengamatan, larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan elektrolit yaitu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit kuat jika diuji dengan alat uji elektrolit, maka lampu akan menyala terang dan menghasilkan banyak sinar pada elektroda. Larutan elektrolit lemah, lampu menyala redu dan menghasilkan sinar sedikit. Sedangkan larutan non elektrolit, lampu tidak menyala dan elektroda tidak bergeser. Larutan bersifat elektrolit karena melakukan karena molekul zat yang larut mengalami dan tidak bersifat non elektrolit karena molekul zat yang larut tidak mengalami reaksi ionisasi. Demikian presentasi dari saya kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 4, ada yang memberi tanggapan dari kelompok lain? Ada yang mau ditambahkan mungkin atau apa supaya lebih sempurna? Ada? Salan? Apa? Nama pengarang, oke. Jadi di dasar teori itu harus dicantumkan nama pengarang bukunya dengan tahun terbitnya. Toh? Tadi kan belum dicantumkan toh? Ya, itu untuk perbaikan semua ya, nanti diperbaiki. Oke? Ya. Selanjutnya kelompok 2. Maju. Ayo. Kelompok 2 silakan. Jangan loyo-loyo. Oh, oke. Mana tadi laporannya? Ini. Presentasikan saja apa yang mau dibacakan tadi. Oke. Oke, yang lain dengar dan beri tanggapan lagi sebentar. Misalnya ada yang mau ditambahkan. Seperti itu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan kelompok berapa ini? Ya, kelompok 2. Sebutkan kelompok. Oke.
larutan garam. Larutan elektrolit lemah yaitu larutan soda dan Perbesar suaranya, di belakang tidak dengar toh? Ah, oke. larutan elektrolit yaitu larutan gelap. Pembahasan. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membesarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membesarkan arus listrik. Berdasarkan besar kecilnya daya hantar listrik ke larutan. Larutan elektrolit digolongkan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Pembahasan. Pada percobaan kali ini yang diamati adalah Yang lain dengar. Jangan ribut. yang diamati adalah larutan garam, gula, dan soda. Berdasarkan hasil pengamatan pada larutan garam, ketika elektroda dicelup ke dalam larutan, nyala lampu beralat putih menyala terang dan belok pada elektroda panjang. Ini menunjukkan bahwa larutan garam merupakan larutan elektrolit kuat. Larutan garam merupakan larutan elektrolit kuat. Hal ini terjadi karena larutan garam terionisasi sempurna dengan sel menghasilkan sedangkan pengamatan pada cuka dan soda ketika elektroda dicelup ke dalam larutan, nyala lampu alat uji redup serta gelembung pada elektroda tidak banyak. Ini menunjukkan bahwa asam cuka dan soda merupakan larutan elektrolit lemah. Hal ini terjadi karena asam cuka dan soda tidak terionisasi secara sempurna. Terakhir, pengamatan pada larutan gula. Lampu dan elektroda tidak memberikan perubahan. Lampu tidak menyala, serta elektroda tidak bergelembung. Ini menunjukkan bahwa larutan gula merupakan larutan non-elektrolit. Hal ini terjadi karena molekul gula tidak terionisasi. Oke, sudah? Tutup. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang memberi tanggapan? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau pembahasan mungkin sudah bagus. Komentar dari Ibu Guru, pembahasan ya sempat Ibu lihat juga tadi semua kelompok lumayanlah sudah paham. Jadi cara yang membahas kita bahas apa yang dilihat, kemudian kenapa bisa terjadi seperti itu, dan disertai dengan reaksi. Reaksi misalnya garam, reaksi ionisasinya seperti apa. Begitu ya? Oke. Proyeknya nanti sebentar dikumpul. Sekarang di penutup kita evaluasi seperti biasa. Kita evaluasi untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Sebelum kita masuk di evaluasi, kita sama-sama samakan persepsi, kita beri kesimpulan. Kesimpulannya adalah apa tadi? Larutan elektrolit, larutan elektrolit kuat yaitu larutan garam berdasarkan pengamatannya. Kemudian apalagi larutan elektrolit lemah yaitu larutan asam cuka dan soda. Yang terakhir tadi apa? Diamati? Larutan non elektrolit yaitu larutan gula. Iya, indikatornya tadi kalau dia kuat berarti nyala lampunya dia kenapa? Terang. Kemudian gelembung pada elektroda dia banyak. Kalau lemah, redup dan sedikit gelembung pada elektrodanya. Non elektrolitnya yaitu larutan yang tidak menyala, baik lampu maupun elektroda tidak ada perubahan gitu. Oke, silakan disterilkan mejanya. Sekarang waktunya kita evaluasi untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Waktunya 10 menit. Sudah? Buku-buku yang ya. Oke, disambung.
Diisi saja di sini ya, langsung saja di sini. Harusnya lagi. Oke. Ditutup bukunya, buku cetak. Man ajar. Oke. Ini bagi dua. Belum? Tidak cukup. Oke. Simpan dulu yang itu sebentar baru kita kumpul ya. Oke. Sterilkan dulu nih, sterilkan. Ya, individu. Pintar sekali. Individu dikerjanya ya, individu. Jangan tanya-tanya. Individu dibikin, selesaikan. Soal evaluasi. Silakan dijawab. Tulis nama dan kelas. Nama kelasnya? Oh, Zalza belum. Jangan pakai dempet-dempet ya. Ini oh ya. Nama kelasnya tulis, jangan lupa. Ya. Oh ya, makanya. Oke, silakan diisi. Ini dari tadi di nomor 1 ini saja di atas saja, di atas. Ini saya. Ini mau dibagi nih yang proyek, tapi ini jawab sini. Oke, silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian pahami tadi. Jangan kerja sama, kerja masing-masing. Jawab sesuai apa yang dipahami tadi. Oke, berapa menit lagi? 5 menit lagi waktunya. Tidak boleh kerjasama. Belum puasanya bulan.
Waktunya 3 menit lagi. Waktunya 3 menit lagi ya. Ya, silakan diisi. Waktunya selesai, dikumpul ya. Ya, untuk laporannya tadi sudah selesai. Yang perlu ditambah itu dasar teorinya, kajian literaturnya ditambah. Berikutnya besok dikumpul, ya. Oke, bisa dipahami? Ya. Kemudian dalam bentuk diketik, tadi kan masih tulis tangan. Dikumpul besok itu sudah dalam bentuk cantiknya. Oke, jadi besok batas kumpulnya. Oke, silakan dikumpul. Soal evaluasinya. Jawaban. Per kelompok. Oke. Bagaimana sudah? Ayo cepat. Waktu habis, silakan dikumpul. Oke.
Sudah duduk, jangan lagi gaduh di belakang sana. Oke, silakan duduk. Yang sampah-sampah, tisu-tisu tadi dibersihkan. Nanti sebentar keluarnya bersama itu. Sudah Galang? Sudah. Oke, nanti kita lanjut. Di pertemuan berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang reaksi redoks. Alhamdulillah hari ini selesai. Ingat, proyeknya dikumpul besok. Diketik, dipercantik. Kalau tadi masih tulis tangan, toh? Ya. Kemudian literaturnya ditambah lagi, minimal 4 literatur. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Silakan siapkan ketua kelas. Siap. Sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama.